Perkenalkan, nama saya Sri Saptorini Herwati, SCMM. Dalam hal ini sebagai calon penguji SPA dari LSK SPA. Di sini akan membahas tentang penambahan peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi kompetensi. Ya, kebutuhan dunia usaha industri atau IDUKA, industri ya dan kerja, atau yang dulu disebut DUDI, dunia usaha dan dunia industri. Salah satu adalah sumber daya manusia, di mana dibutuhkan daya manusia yang unggul. Sedangkan keadaan saat ini adalah untuk menghasilkan SDM yang unggul itu membutuhkan pelatihan yang objektif, transparan, akuntabel, adil, yang saat ini disebut TATO, transparan, adil, seperti itu. Nah, untuk itu di dalam uji kompetensi ada TATO itu tadi. Sertifikasi itu adalah masyarakat dan publik perlu tahu. Jadi orang luar perlu tahu mengenai apa itu uji kompetensi, apa yang disebut sertifikasi. Jadi mereka akan tahu bagaimana hasilnya, tahap-tahap yang dinilai. Sekarang terbuka, adil, transparan. Kemudian sertifikasi kompetensi yaitu proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu dengan melalui uji yang disebut tentu saja adalah uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Sertifikasi dan tentu saja berlaku secara nasional. Adanya kata standar dan adanya kata berlaku secara nasional. Dalam konteks standar berlaku 3 standar yang perlu di-link dan di-matchkan. Dalam pelaksanaannya, uji kompetensi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Yang pertama adalah standar itu ada yang berlaku di dunia industri dan berlaku secara nasional, dan ada juga yang berlaku secara internasional atau di luar negeri. Jadi ada yang di dunia industri, ada yang nasional maupun yang internasional. Ketika kita bicara tentang uji kompetensi, kita tentu harus memastikan bahwa kompetensi yang terkandung itu ada 3 unsur. Tentu saja ada 3, yaitu knowledge tentang pengetahuan, skill tentang keahlian, dan attitude. Attitude sendiri tentang bagaimana attitude-nya, bagaimana tingkah lakunya. Tentu saja saat itu adalah dibutuhkan dalam pasar industri saat ini, sehingga kita dalam pelaksanaan uji kompetensi kita harus mengadop juga kebutuhan industri bagaimana. Jadi tidak hanya seperti ini, industri yang sana dibutuhkan bagaimana, kita harus mengadop seperti itu. Yang kedua merupakan standar nasional, yaitu standar nasional yang berlaku di seluruh Indonesia dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Ketika kita bicara standar nasional, yang harus diadopsi adalah SKKNI atau Standar Kerja Nasional Indonesia. Itu yang harus difahami. Kemudian yang ketiga adalah standar internasional. Ketika kita mengacu pada standar internasional atau luar negeri, kita harus memperhatikan standar luar negeri, yaitu yang sekarang di ISO 17024. Kita masuk di dalam, baru masuk setelah standar, kemudian kita masuk dalam uji kompetensi sendiri. Uji kompetensi sendiri itu apa? Itu adalah suatu proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh seorang penguji. Kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil peserta didik, kursus dan satuan pendidikan non formal lainnya, serta masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis tingkat pendidikan tertentu. Sesudah uji kompetensi, tentukan nih kompeten atau tidak kompeten sesuai tadi TATO tadi. Apa itu? Barulah dikeluarkan sertifikat kompetensi. Proses pemberian dokumen sertifikat atau kompetensi atau pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui uji kompetensi tadi. Jadi tidak bisa terus langsung habis ujian terus dapat sertifikat, tidak.
beberapa definisi itu tadi terkait uji kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi, maka tentu akan tahu mana yang disebut. Adapun stakeholder yang terlibat dalam uji kompetensi, stakeholder yang terlibat dalam uji kompetensi adalah 1. TUK atau yang disebut tempat uji kompetensi. Yang kedua, peserta uji kompetensi. Peserta uji kompetensi ini bisa melalui mandiri, bisa melalui beasiswa, kemudian biasa melalui program pemerintah, dalam hal ini PKK, program kecakapan kerja yang saat ini. Kemudian setelah peserta ada penguji uji kompetensi. Setelah itu ada lagi lembaga sertifikasi kompetensi yang dalam hal ini LSK SPA. Ketika kita membicarakan lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga tersebut haruslah, di lembaga tersebut harus yang merupakan lembaga yang terakredibel, ya, yang terpercaya, yang terukur, objektif, adil dan transparan. Ya. Adjustable dalam konteks adalah penyesuaian konteks standar yang dipakai. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada undang-undangnya sebelum uji kompetensi tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam pasal tadi Undang-Undang Nomor 3 2003 tadi dalam pasal 25 ayat 5 dinyatakan kursus dan pelatihan adalah sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional yang melalui tahap sertifikasi kompetensi yang bertaraf nasional, baik industri maupun internasional. Ya. Inilah tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika saya sampaikan tentang dunia industri dan dunia kerja, kita membicarakan standar kita. Jadi harus standarnya bagaimana? Standar awalnya bagaimana? Harus menggunakan standar nasional, internasional maupun standar dunia usaha dan dunia industri. Atau DUDI yang sekarang IDUKA itu. Sehingga kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja itu terpenuhi dengan desain pembelajaran pendidikan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan saat ini. Bila pendidikan formal dan pendidikan non formal ataupun pendidikan vokasi, kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 61 disebutkan sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, itu sudah tertulis. Kemudian pada ayat 3 disebutkan juga bahwa sertifikat kompetensi diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik. Jadi dari TUK, kemudian kepada LKP, kemudian LKP kepada peserta didik dan warga masyarakat. Untuk apa? Sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah uji kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga yang terakreditasi ini. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ada juga, selain undang-undang ada juga turunan pemerintahnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ini merupakan standar indikator minimal yang harus dipenuhi yang berlaku seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 butir 18 ya jelas disebutkan tentang evaluasi pendidikan, kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidik terhadap berbagai komponen pendidik dalam bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pendidikan. Penjaminan. Jadi penjaminan mutu ini merupakan tuntutan yang tidak boleh diabaikan dalam konteks sekarang ini. Semua standar, baik standar dunia usaha, dunia industri, standar nasional, dan standar internasional itu selalu menerapkan sistem penjaminan mutu.
Ya, kalau kita bicara tentang ISO 19, kemudian 17024, 17071, 17 dan seterusnya, itu ujung-ujungnya dapat memastikan bahwa sumber daya manusia itu di dalam penyelenggaraan pendidikan menghasilkan sumber daya manusia unggul, kompeten, berdaya saing dalam konteks skill, knowledge, attitude. Sehingga nanti kedepannya anak-anak didik atau peserta didik dapat diterima dan diserap di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja maupun wirausaha, baik mentalnya, ya, itu dari attitude-nya bagus yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita, mencerdaskan bangsa, kemudian menciptakan manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendapat produktif, ya, sehingga siswanya menjadi produktif dan lebih baik. Kemudian masih pada PP 19 tahun 2005, di situ pasal 78 yang berisi evaluasi pendidikan melalui antara lain evaluasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Membicarakan tentang standar nasional pendidikan, standar minimal yang harus dijalankan oleh satuan pendidikan, baik itu terdiri dari pengelola, instruktur, pendidik, dan semua satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu menjalankan standar minimal yang dijalankan oleh PP 19 tahun 2005 beserta turunannya. Kemudian juga disebutkan nih dalam pasal-pasal selanjutnya, untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidik oleh peserta didik, program atau satuan pendidikan masyarakat dalam membentuk lembaga evaluasi yang mandiri. Ada juga yang disebutkan di dalam pasal tadi 85, kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut di atas. Ayat 1 adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen, dan mandiri. Dalam konteks ini sebenarnya evaluasi secara profesional dalam lembaga mandiri oleh masyarakat, yaitu organisasi profesi atau asosiasi profesi ataupun perkumpulan profesi. Jadi ada ASTI kalau di itu. Pasal 85 ayat 3, pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada menteri ya. Kemudian sudah dijelaskan dalam pembuatan lembaga sertifikasi. Kemudian sertifikat kompetensi yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 itu ada yang memuat tentang nomor seri sertifikat kompetensinya, kemudian nama LSK-nya, nama program studinya, jenis dan nomor keputusan, kemudian nama lengkap pemilik sertifikat kompetensi sendiri itu, tempat dan tanggal lahir pemilik sertifikat kompetensi, tanggal dan bulan dan tahun kelulusan uji kompetensi, kemudian jenis vokasi yang dipilih, kemudian program pendidikannya, kemudian sistem pengujiannya, semua terbahas tuntas di dalam perundang-undangan. Penandatangan sertifikat kompetensi itu dilakukan oleh organisasi lembaga sertifikasi kompetensi yang sudah terakreditasi, yang sudah dipilih pemerintah. Kemudian juga ada apabila sertifikat itu hilang atau rusak atau kena musibah yang bisa ditentukan oleh penyidik, maka dapat digunakan pengganti sertifikat kompetensi. Kemudian bahwa sertifikat kompetensi rusak atau hilang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal. Nah, itu nanti TUK yang akan menjelaskan, mencari